Dalam hidup, dalam hubungan, Anda harus membangun persediaan pengampunan. Sehingga kalau pasanganmu, teman hidupmu melukai hatimu, Anda sudah punya reserve, sudah punya hati untuk mengampuni. Kasih ruang untuk orang membuat kesalahan. Sehingga waktu dia membuat kesalahan, Anda tidak stres. Sahabat yang nonton lewat streaming, Facebook maupun yang di YouTube atau saudara-saudara yang nonton lewat TikTok, saya mau menyampaikan good morning, selamat pagi, sugeng enjang, magandang gabi, bahasa Filipina. Bahasa NTT-nya apa selamat pagi? Bukan, selamat pagi. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mau mengajarkan kepada Anda bagaimana mengurangi stres. Karena saya pernah stres, saudara juga pernah stres. Dan orang yang banyak stres cepat mati. Karena seluruh penyakit ini kalau boleh dibilang 85% disumbang oleh stres. Jadi kalau saudara tidak bisa memanage stres, saudara akan mengalami dampak negatif dari stres. Jelas ya? Ternyata salah satu dari kebiasaan yang baik yang bisa menolong saudara mengurangi stres adalah memiliki margin. Nah ini saya mau menjelaskan. Ada beberapa hal, nanti ada 3 pertanyaan yang bisa menolong saudara untuk mengurangi stres. Yang pertama adalah saudara harus punya sebuah kebiasaan memiliki persediaan atau margin. Ini contoh. Kalau pesawat saya terbang jam 9, biasanya jam 7 saya sudah ada di bandara. Karena saya tidak mau tergesa-gesa. Kemarin saya lihat ada orang sama anaknya ditinggal di belakang. Karena sudah telat, dia lari bawa kopernya, anaknya lari di belakang, saudara kasihan sekali. Gara-gara telat. Saudara pernah lihat ada orang yang di airport terburu-buru main tabrak sana tabrak sini? Ya, saya pernah lihat, itu orang yang ada di samping saudara pernah tergesa-gesa. Siapa yang pernah masak tergesa-gesa sampai salah bumbu? Pernah ya kan? Semua yang sifatnya tergesa-gesa itu membuat Anda stres. Itulah sebabnya dalam hidup ini kalau bisa jangan suka tergesa-gesa. Apa bahasa Ambonnya tergesa-gesa apa? Paparipi. Yang paparipi, ya Kak. Saudara, orang yang suka paparipi ini suka stres, Anda tidak bisa menikmati hidup. Oleh karena itu selalu ada margin atau persediaan. Yang lain ini menyangkut, kalau saudara pergi ke satu tempat, harus di kantong ini ada persediaan. Karena persediaan ini saudara bisa menenteramkan saudara seandainya tiba-tiba harga makanan naik. Jangan seperti Pak Paulus di tahun yang ke-87 dulu, atau mungkin 89. Tidak punya persiapan. Pulang pelayanan karena lapar pesan bakmi, tahu-tahu di dompet tidak ada duit. Ini saudara, saya tidak ada duit. Mengharapkan ada kolektor, ternyata kolektornya tidak ada. Ini jemaat perintisan, saudara-saudara. Akhirnya saya sudah terlanjur makan ini. Apa yang saya lakukan? Saya keluar, saya ngomong sama tukang becak, saya gadekan payung saya. Saya pernah menggadekan payung. Gara-gara tidak kuat bayar mie godok, saudara-saudara. Untungnya ini tukang becak mau terima. Jadi dia kasih saya 3.000. Payung saya gadekan 3.000. Saya bisa bayar 2.500, yang 50 bisa naik bis pulang. Ambil uang untuk menebus payung ini. Jadi dalam hidup ini harus ada margin, harus ada persediaan. Disarankan oleh Pak Larry Stockstill minimal saudara harus punya tabungan 2 bulan gaji. Reserve, margin. Supaya apa? Kalau terjadi apa-apa besok Anda tidak terlalu stres. Jadi margin atau persediaan itu mengurangi stres. Anda yang punya pacar nih, Anda harus punya persediaan.
seandainya diputus oleh dia, Anda sudah punya calon berikutnya. Dalam hidup, dalam hubungan, Anda harus membangun persediaan pengampunan. Sehingga kalau pasanganmu, teman hidupmu melukai hatimu, Anda sudah punya reserve. Sudah punya hati untuk mengampuni. Kasih ruang untuk orang membuat kesalahan. Sehingga waktu dia membuat kesalahan, Anda tidak stres. Karena saudara sudah tahu, paling dia akan membuat kesalahan. Jadi sebelum dia minta maaf, Anda sudah mengatakan, sayang, saya sudah maafkan kemarin. Kan enak. Amin. Jadi saudara, nomor satu yang Anda harus miliki dalam hidup namanya margin atau persediaan. Sehingga hidupmu tidak terburu-buru, hidupmu tidak gampang stres gara-gara tidak punya margin atau persediaan. Amin. Haleluya. Siapa yang hidupnya pas-pasan? Pokoknya ya istilahnya saudara mengatakan pokoknya kesusahan hari ini cukup buat hari ini. Apa saja yang ada kau makan hari ini. Ya. Kemudian besok sudah, aduh makan apa? Besok makan apa? Stres. Kalau bisa itu di tempat Anda simpan beras selalu ada ekstra. Ya kan? Di galon air harus ada ekstra sehingga apa? Anda tidak mikirin besok makan apa, besok minum apa. Selalu ada, walaupun Tuhan menyediakan, tapi harus hidup bijaksana. Amin. Semua harus punya margin. Yang kedua, ini pertanyaan. Yang bisa menolong saudara mengurangi stres adalah siapa yang Anda akan jadikan pusat kehidupan Anda. Menentukan kualitas hidup Anda. Saya ulangi lagi. Siapa yang akan Anda jadikan jadi pusat kehidupan Anda. Akan menentukan kualitas hidup Anda. Kita sudah belajar dari Daud. Daud menjadikan Tuhan adalah gembalaku. Artinya dia menjadikan Tuhan sebagai pengatur kehidupan, penyuplai kehidupan, pelindung kehidupan. Sehingga dia mengatakan takkan kekurangan aku. Tapi kalau saudara ganti uang adalah gembalaku. Kalimatnya jadi lain. Aku selalu kekurangan. Ia membaringkan aku di ranjang yang penuh kekhawatiran. Ya kan? Saudara, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pusat kehidupan, kalau Anda punya masalah, Anda larinya kemana? Tuhan. Kalau Anda ganti dengan jabatan, kedudukan, kekayaan, nama baik misalkan aja. Ketika nama baik Anda terganggu, atau nama baik saudara tercemar, saudara akan kehilangan pegangan. Ketika yang menjadi pusat kehidupan saudara adalah jabatan atau kekuasaan, suatu saat waktu Anda pensiun, Anda akan mengalami power syndrome. Sudah tidak punya jabatan lagi. Oh, dulu waktu ada jabatan jalannya. Mana-mana saudara atur langkahnya. Setelah pensiun tidak ada apa-apa. Sudah tidak ada pegangan lagi. Maka siapa yang akan Anda jadikan pusat kehidupan Anda akan menentukan kualitas hidup Anda. Amin. Saudara-saudara yang menjadikan harta sebagai pusat kehidupan, kasihan. Karena Alkitab berkali-kali mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan harta. Hartamu bisa terbang. Dan kalau saudara tidak hati-hati, waktu hartamu terbang, nyawamu bisa melayang. Sudah banyak buktinya, saudara-saudara. Waktu harta masih banyak, kemudian di dompet masih banyak warna merah, ingat baik-baik, wajah masih merah. Ketika dompet sudah kosong, tatapan jadi ikut kosong. Iya kan? Nah, orang-orang yang seperti ini, yang tidak punya pegangan yang tetap, akhirnya kualitas hidupnya naik turun. Maka Rasul Paulus sudah meneguhkan kepada kita, jangan hidup berdasarkan penglihatan. Hiduplah berdasarkan dengan iman. Iman kepada Tuhan. Berkali-kali dikatakan di dalam kitab Yeremia. Berbahagialah orang yang
mengandalkan Tuhan. Siapa yang akan Anda jadikan pusat kehidupan? Saya mau kasih tahu, ada orang-orang yang sedikit berkelakar saya, tapi mengatakan, wah nanti pokoknya kalau anak saya jadi orang, beres hidup saya. Hati-hati. Anak, namanya anak bisa berubah. Yang hari ini bisa setia mengasihi orang tuanya, suatu saat gara-gara masalah warisan dan sebagainya, dia bisa berbalik arah. Berapa banyak kasus di mana anak berani membunuh orang tuanya gara-gara warisan. Saudara, siapa yang mengatakan selama suami saya masih ganteng dan dia masih jadi pejabat, nyamanlah hidup saya? Belum tentu. Suamimu manusia. Hari ini dia bisa mengatakan aku cinta padamu, ya kan? Dalam hitungan detik dia bisa berganti arah. Saudara tidak tahu berapa banyak orang yang kecewa yang pada akhirnya tidak bisa lagi mempercayai yang namanya manusia karena kekecewaan. Maka benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hiduplah mengandalkan Tuhan. Ayo kita nyanyi lagu ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ada yang versi bahasa Inggrisnya. Jesus the center of my life. Ada lagunya kan? Jesus is my center of my life. Jesus is center of my life. Jadikan Yesus menjadi pusat kehidupan saudara. Seperti tadi, yang terutama dalam hidup ini. Apa yang terjadi kalau Yesus menjadi pusat kehidupan saudara? Bukti bahwa Anda sedang menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan saudara-saudara. Semua keputusan saudara minta restu Tuhan Yesus. Semua kelakuan saudara minta restu Tuhan Yesus. Semua persoalan saudara diadukan kepada Tuhan Yesus. Anda tidak akan pernah mengesampingkan dan melupakan Yesus. Kalau Anda menjadikan Yesus sebagai terutama. Dan saudara-saudara, itulah tanda bahwa engkau sedang mengikuti perintahnya Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Waktu saudara mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang sedang terjadi? Anda sedang menjadikan Allah menjadi pengatur hidup saudara. Kualitas kehidupan seperti ini akan menjadi kualitas kehidupan yang luar biasa. Kalau ada masalah, tinggal datang kepada Tuhan Yesus. Saudara dimaki-maki orang. Oh Tuhan Yesus, saya dimaki-maki oleh orang ini. Saya serahkan orang ini kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Bagian saya mengampuni. Karena itu firman Tuhan Yesus. Ya kan? Saudara lagi khawatir. Saudara lagi cemas. Saudara langsung ingat kata Tuhan Yesus. Serahkan khawatirmu. Janganlah kamu khawatir apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan. Engkau akan tinggal di mana. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Semua diserahkan kepada Tuhan Yesus. Bukti bahwa Anda menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan, seharusnya tidak ada kekhawatiran. Saya katakan kemarin, khawatir adalah bukti bahwa Anda sedang meminggirkan Tuhan Yesus dari pusat kehidupan saudara. Ada khawatir? Cek baik-baik. Apa yang Anda khawatirkan sekarang? Kira-kira Anda khawatir mengenai apa? Eda, kau khawatir mengenai apa hari ini? Kira-kira kalau khawatir. Ya. Naik kelas atau tidak, bisa kuliah atau tidak, ya kan? Kuliah di mana? Saudara-saudara, waktu Elda khawatir, aduh saya nanti kuliah di mana? Engkau sedang melupakan janji Tuhan Yesus bahwa aku punya rancangan yang baik mengenai kamu. Rancangan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Waktu Anda khawatir, Anda sedang lupa perkataan ini. Anda sedang lupa firman Tuhan ini. Yang jomblo-jomblo yang mulai takut tiap malam, saudara, ketakutan nanti saya ini ada yang masuk minta atau tidak. Ada yang meminang saya atau tidak. Tiap malam saudara melamun. Jangan-jangan nanti saya jadi mak lampir. Saudara-saudara. Saudara mulai bingung dengan kehidupan saudara. Anda sedang meremehkan Tuhan Yesus. Kabar baik buat para jomblo. Yesus lebih prihatin mengenai jodoh Anda daripada Anda prihatin mengenai jodohmu sendiri. Semua senyum. Karena Yesus yang mengatakan tidak baik manusia seorang diri. Itu yang ngomong Tuhan sendiri. Maka dia menciptakan wanita untuk pria yang namanya Adam. Jadi
artinya Tuhan tahu jodohmu. Amin. Ayo senyum dulu. Senyum. Haleluya. Jadi Anda yang nonton, yang masih bingung mengenai jomblo dan sebagainya, saya pernah kasih tahu kepada saudara-saudara, beriman dan gunakan indera saudara. Jadi iman saudara tetap dilibatkan karena pada akhirnya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tapi saudara harus pakai indera. Apa itu? Ada kaki, ada mata, ada perasaan Anda. Pakai. Keluar dari rumah. Itu lirik pria-pria yang ada di samping saudara. Gunakan mata saudara. Ya kan? Gunakan keterampilan Anda. Barangkali jodoh saudara ada di Facebook. Siapa tahu saudara. Ada orang-orang yang ketemu jodohnya di Facebook. Sekarang segala macam sudah ada. Jadi bahkan kami sudah kemarin ada pertemuan dengan Youth Bali Partnership. Mereka akan punya acara Take Me Out. Ya, saya dorong nanti akan ada acara itu di Bedugul. Dari antar gereja, kaum muda ketemu bersama. Nah, siapa tahu, saudara ikut saja. Pesen kaos sekarang bilang aku masih jomblo, bilang. Kemudian kaos itu saudara pakai, ya, supaya saudara tahu, oh dia masih jomblo. Aku masih jomblo. Iman tetap digunakan, tapi keterampilan dan usaha tetap harus dikerjakan. Amin. Haleluya. Yang terlalu fanatik dengan kalimat jodoh datang dari Tuhan dengan pikiran akhirnya nanti Tuhan yang menjatuhkan dia dari langit. Waktu saya tidur dia akan langsung bruk jatuh di samping saya. Salah konsep. Anda harus bekerja. Do your best and God will do the rest. Amin. Jadi sekali lagi, siapa yang akan Anda jadikan pusat kehidupan menentukan kualitas kehidupan. Meskipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut karena gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Ia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan selama atau seumur hidup. Saudara-saudara, kualitas hidup seperti itu yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Amin. Pertanyaan yang berikutnya. Anda mau jadi apa di dunia ini? Anda mau jadi seperti apa? Itu menentukan Anda stres atau tidak. Kalau saudara dalam hidup, saudara cita-citanya pokoknya selama hidup saya hanya satu. Saya pengen seperti Michael Jackson. Saudara pasti akan stres. Ya, atau saudara mungkin selama ini saudara pikir saya pengen sekali menjadi Ronaldinho. Atau saudara pengen seperti Jack Ma. Saudara-saudara, usaha saudara untuk sampai di titik itu mau menjadi seperti apa akan menentukan kualitas hidup saudara. Kalau saudara ingin menjadi Ronaldo misalkan, pemain bola yang bayarannya mahal, tiap hari kan harus latihan bola. Lihat-lihat, ukurlah dirimu sendiri. Lari 100 meter aja ngos-ngosan pingsan. Saudara mau jadi pemain bola yang hebat, canggih, saudara pegang bola aja enggak pernah. Contoh, itu contoh. Anda ingin menjadi bintang film yang terkenal. Atau saudara ingin menjadi public figure yang terkenal. Ukur dirimu sendiri. Tahu panggilanmu seperti apa. Jangan sampai hidup saudara habis. Vermak sana, vermak sini wajahnya. Supaya bisa menyerupai orang-orang yang terkenal. Saudara kan stres. Sudah habis banyak duit. Salah operasi lagi. Oh ya, ada orang yang tega merokok kocek sampai 500 juta. Untuk permak wajahnya sama pantatnya. Iya kan? Saudara-saudara, uang 500 juta bisa untuk beli rumah satu. Anda ingin menjadi orang lain. Padahal nanti setelah masuk surga, Anda ditolak. Karena wajahmu tidak seperti aslinya. Kasihan. Ya kan? Menurut data surga, itu sudah ada waktu saudara lahir. Ya kan? Kan Allah tahu engkau yang terbaik.
Kemudian saudara permak wajahmu menyerupai orang lain. Sampai sana ditolak. Jadilah ini yang terbaik. Kita dikirim ke dunia ini hanya ada satu. Supaya apa? Menjadi seperti Yesus. Jadi kalau saudara punya kerinduan selama hidup ini, what do you want to be? I want to be like Jesus. Saya mau menjadi seperti Yesus. Anda sedang membuat pilihan yang benar. Karena apa? Kalau Anda ingin menjadi seperti Yesus, Anda sedang memikirkan kekekalan. Karena semua harus belajar memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kata firman Tuhan. Jadi saudara, kalau Anda menjadi seperti Yesus, Anda pasti kurang stresnya. Karena di Alkitab saya tidak pernah mendapatkan sebuah ayat yang mengatakan setelah melayani masuk desa dan kota, Yesus stres. Lihat orang banyak yang membutuhkan makanan, dia stres. Ketemu orang yang buta, dia ikut stres. Tidak ada ayat itu. Saya belum pernah membaca dalam kitab suci Yesus stres. Waktu dimaki-maki, waktu dia digosipkan, waktu dia diancam, waktu banyak orang menyakiti dia. Tidak ada satu kalimat Yesus stres. Jadi kalau saudara ingin hidup bebas dari stres, jadilah seperti Yesus. Bagaimana Pak caranya? Dengar baik-baik. Yesus memberikan sebuah pagar atau sebuah filter atau apapun namanya atau perisai untuk menangkal semua stres. Salah satunya adalah kasihilah musuhmu. Doakanlah orang yang selama ini bikin susah hidupmu. Berkatilah orang-orang yang selama ini membuat engkau sulit. Berkatilah mereka. Jadi Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Saudara-saudara, satu-satunya cara mengalahkan permusuhan adalah dengan mengasihi mereka. Amin. Saudara-saudara, saya diberkati oleh apa yang saya dengar tadi pagi. Saudara-saudara, untuk menumbuhkan karakter Kristus, contoh, salah satu karakter yang harus ada dalam setiap kehidupan orang percaya yang bisa membebaskan dari stres adalah kasih. Hidup di dalam kasih Allah. Karena kalau Anda hidup dalam kasih Allah, Anda tidak akan pernah menyimpan kebencian atau rasa dendam yang bikin banyak orang kesusahan. Ya kan? Ketika Anda hidup dalam kasih sayang, saudara akan mengalami kualitas kehidupan yang luar biasa. Di apa-apain sama orang, saudara tetap senyum, saudara tetap bahagia, tidur nyenyak, saudara tidak peduli dengan apa kata mereka. Dan saudara tidak pernah menyimpan kesalahan orang. Amin. Persoalan, cara Tuhan membentuk Anda dengan karakter atau cara Tuhan membentuk karakter Anda itu kadang-kadang Anda ditempatkan di suatu suasana yang berlawanan dengan karakter yang seharusnya. Ini contoh, Allah sedang membentuk Anda dalam kehidupan supaya penuh kesabaran. Anda dan dikelilingi oleh orang yang tidak bikin sabar. Allah mau membentuk engkau supaya hidup dalam kasih. Engkau akan ditempatkan di tempat di mana banyak orang tidak menyukai saudara atau membenci saudara. Itu caranya. Lihatlah kehidupan Tuhan Yesus. Kasihnya terlihat kapan? Pada waktu ada orang yang mengancam, pada waktu orang Farisi menggosipkan, pada waktu ada orang-orang menyangkali dan mengkhianati dia. Disitulah kita melihat kualitas kasih. Mau tahu kualitas kasih saudara? Waktu saudara dikelilingi oleh orang-orang yang ngomongin saudara, apa respon saudara? Waktu Anda ditolak, waktu Anda tidak diterima, waktu Anda dikucilkan, waktu Anda dibullying, apa respon saudara? Dari situlah Anda tahu, sudah bertumbuh belum karakter Kristus dalam hidup saudara? Jadi jangan kaget dalam pelayanan, dalam pekerjaan, teman yang satu ruangan saudara itu tidak bikin sabar. Karena Anda sedang dibentuk kesabarannya. Teman yang Anda miliki atau orang-orang di kampung, di sekitar kehidupan Anda, bahkan di gereja, bikin rese. Bagaimana sikap saudara? Disitulah Anda sedang dibentuk oleh Tuhan. Jadi bersyukur saudara kalau saudara digosipkan, saudara ditolak oleh orang, mungkin saudara direndahkan, dikucilkan. Jangan lihat itunya, lihat hasilnya nanti.
Anda sedang dibentuk oleh Tuhan. Karena apa? Di ujung kehidupan yang menolong saudara, yang akan Anda bawa pulang adalah karakter. Bukan duit, bukan jabatan, bukan gelar. Karakter. Maka berfokuslah pada pembentukan karakter. Nah, ini yang saya mau mengatakan, mengingatkan teman-teman. Tugas gereja adalah menolong jemaat untuk memiliki karakter Kristus. Gereja itu didirikan oleh Tuhan. Idenya Tuhan untuk apa? Untuk sekolah karakter. Jadi kalau gerejamu penuh dengan orang tapi mereka tidak memiliki karakter Kristus, sia-sialah gereja. Sia-sialah kita melayani. Kalau orang yang kita layani tidak bertumbuh dalam karakter Kristus. Amin. Jadi saudara-saudara, gereja bukan masalah jumlah. Gereja masalah pembentukan. Bagaimana jemaat atau orang bisa bertumbuh dalam karakter Kristus, ada proses. Proses itu namanya pemuridan. Pemuridan adalah proses pembentuk menjadi murid. Murid siapa? Murid Yesus. Tandanya apa? Kalau mereka pergi dan menghasilkan buah. Buah apa? Buah kehidupan. Ada kasih, ada sukacita, ada panjang sabar tadi. Untuk apa saudara pergi ke gereja? Masih ingat lagu katanya? Katanya sering ke gereja. Terus nyatanya hidupmu tak berbeda. Katanya tiap hari berdoa. Nyatanya hidupmu pura-pura. Ya kan? Saudara-saudara, pada akhirnya saudara paling tahu apakah engkau sedang dalam proses menjadi seperti Yesus, Anda tahu. Amin. Haleluya. Luar biasa. Jadi saudara-saudara ingat baik-baik. Pertanyaan ini harus saudara jawab. Di dalam hidup ini Anda mau menjadi seperti apa? What do you want to be? Dengan Yesus lebih tertarik dengan who you are than what you do. Allah lebih tertarik dengan siapa Anda daripada apa yang Anda lakukan. Mengapa? Ada kasus yang perlu diteliti. Ada orang yang ditolak masuk dalam kekekalan dan dia coba membela diri. Kenapa ditolak? Waktu saya di dunia saya bikin keajaiban, saya melayani banyak orang sembuh. Kemudian saudara ditolak, saudara protes. Di surga bukan masalah what you do. Yang Anda bawa ke surga bukan reputasi Anda dalam pelayanan. Yang Anda bawa kembali ke surga adalah karakter Anda. Jadi jangan soal bangga, wow. Saudara punya nama luar biasa di mana-mana. Tapi celah karakter Anda pada akhirnya membuat Anda tidak bisa sampai di rumah Bapa. Waspadalah, ada kasus begitu. Lebih baik saudara menjadi siapa Anda. Dan Anda bertumbuh dalam karakter Kristus. Dan tidak mesti harus menjadi orang terkenal. Untuk menjadi seperti Yesus, tidak mesti harus menjadi orang terkenal. Amin. Jadilah seperti apa yang firman katakan. Jalani kehidupan Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Waktu saya baru bertobat, dulu ada lagu begini. Seperti Yesus. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Terus, jalanmu sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Bukan seperti gembala saudara. Bukan seperti tetangga saudara, bukan seperti idola saudara, seperti Yesus. What do you want to be? Amin. Siapa yang pengen jadi seperti Yesus? Amin. Luar biasa. Your character matters. Ingat baik-baik pelajaran saya. Satu-satunya yang Anda akan bawa pulang ke surga adalah karakter. Oleh karena itu tolong gereja
tolong hamba-hamba Tuhan, tolong para penginjil, jangan lupa tugas utama gereja adalah go and make disciple, not go and make money. Bukan mengejar kedudukan, posisi. Ingat baik-baik, saya mau mengingatkan Anda, saya mau mengingatkan diri saya sendiri. Go and make disciple. Kemarin saya ada pertemuan. Saya ngomong, kalau ini ada 2 hamba Tuhan nih. Yang satu jemaatnya 5.000, satu jemaatnya 5. Yang 5.000 ini jemaat orang lain semua. Dan tidak ada pemuritan dalam gereja. Tapi yang satu jemaatnya 5, betul-betul dimuridkan sehingga yang 5 ini menjadi seperti Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus nanti akan milih yang mana? Lebih suka yang mana, saudara? 5 tapi dimuridkan dan yang dimuridkan menjadi seperti Yesus. Kalau yang 5.000 ini menjadi seperti selebran, waduh saya senang bisa datang ke gereja, apalagi gereja besar, jemaatnya 5.000, oh saya anggota dari gereja itu. Tapi tidak menjadi seperti Yesus. Seperti gembalanya, gaya pakaiannya, modelnya, merek bajunya. Bukan itu saudara. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Jadi tolong gembala-gembala dan ibu gembala, jangan senang kalau jemaatnya ikut modelmu. Ibu gembala pakai tato, semua pakai tato. Bertobat. Terakhir, what is your contribution? Dalam hidup ini, kalau saudara mau bebas dari stres, apa kontribusi saudara dalam hidup ini? Apa yang akan Anda lakukan untuk sesama Anda? Apa yang akan Anda berikan dalam hidup Anda? Saudara-saudara, diberkatilah orang yang suka berbagi. Kontribusi itu meringankan beban sebetulnya. Orang yang suka memberi itu bahagia. Percaya tidak percaya, saudara-saudara, ayat yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, saya mau mengatakan ini, untuk memberi Anda tidak harus menunggu jadi orang kaya. Memberi itu masalah hati, generosity. Generosity, kemurahan hati itu masalah hati. Dalam hidup ini Anda dikirim ke dalam dunia untuk memberi kontribusi. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya selalu mengingatkan Anda, setiap Anda menerima rezeki dari Tuhan, ada titipan rezeki untuk orang lain lewat hidup saudara. Sering-seringlah berbagi. Jangan jadi orang yang pelit karena takut kekurangan. Orang yang pelit itu tanda bahwa pusat kehidupannya bukan Yesus. Orang yang pelit, pusat kehidupannya adalah duit. Mengapa orang pelit? Karena takut kekurangan. Kenapa orang takut kekurangan? Karena dia pikir kalau saya kekurangan, saya akan mati kelaparan. Saudara-saudara, Allah sudah memberikan yang terbaik, cara hidup yang terbaik. Give and you will be given. Dan ada hukum yang bertolak belakang dengan hukum ekonomi dunia. Kalau hukum ekonomi dunia adalah kumpulkan. Semakin banyak yang Anda kumpulkan, semakin hebat hidup saudara. Tidak. Ada yang memberi, tambah kaya. Ada yang menyimpan, tambah miskin. Amin. Jadi tolong saudara-saudara hidup yang sekali, ask yourself, what is my contribution? Apa yang akan menjadi kontribusi saya? Sekali lagi, jangan tersinggung. Saya belum pernah lihat orang sekakar bahagia. Tahu sekakar? Medit. Tahu medit? Cat. Tahu pelit? Apa? Demit? Apa? Orang balik? Demit? Ya, gemit atau demit? Gemit. Ya, gemit itu masih saudara dengan demit. Jadi hidup sekali jangan jadi orang pelit. Tengok teman saudara. Hidup sekali jangan jadi orang pelit. Amin. Haleluya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata saudara-saudara, orang yang generous, orang yang murah hati, orang yang gemar berkontribusi, itu dunianya diperlebar oleh Tuhan. Di dalam terjemahan The Message, orang yang gemar memberi, influence-nya, dunianya diperluas.
Jadi hidup sekali tolong berbagi. Nah, tidak mesti harus duit. Bagi tenaga saudara, bagi talenta saudara, bagi waktu saudara. Suka menolong orang. Jadilah orang yang gemar memberikan bantuan. Saudara-saudara, luar biasa. Saya baru dapat SMS dari Ibu Karen. Ada jemaat dari Pak Ian yang mau bikin rumah singgah buat anjing terlantar. Di Bali. Di Bali, saudara-saudara. Iya. Mereka mau sewa tanah kayak hotel buat anjing. Sampai sebegitunya. Karena memang di Bali ini banyak yang terlantar. Di gang saya aja ada anjing hitam yang selalu kalau saya datang dia ikut dari belakang mengharapkan belas kasihan. Jadi saudara-saudara ada orang yang mau melakukan itu sampai sewa tanah. Saya hubungkan dengan pengacara atau yang akan ikut mengurus. Ada orang yang gemar memberi, bahkan untuk menolong binatang. Karena dia tahu dengan melakukan itu ada kebahagiaan. Jadi saudara-saudara yang mengadopsi anjing yatim piatu berbahagialah. Saya lihat anjing kemarin yang kakinya pincang, saya kasihan, jatuh belas kasihan. Kalau bisa saya mau pakai kita bisa menggalang dana. Galang dana supaya dia bisa operasi. Ya kan? Kasihan lihatnya. Ya dibikin untuk pesta Natal, kasihan. Ya kan? Harus dioperasi kan kasihan. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Orang yang mau berbagi, menolong, berkontribusi. Karena dalam hidup ini pada akhirnya apa kontribusi saudara menentukan kualitas hidup saudara. Life is short. Katakan kepada teman saudara, life is short. Don't be stingy. Kan sudah bingung kan? Ulangi lagi, life is short. Don't be skakar. Life is short. Don't be kikir. Ayo, saya mau saudara tulis di status, hidup ini singkat, jangan jadi pelit. Hidup ini singkat, jangan jadi orang pelit. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini akan menolong saudara. Adakah persediaan margin dalam hidup saudara? Karena margin atau persediaan mengurangi waktu terburu-buru dan mengurangi stres. Siapa yang akan menjadi pusat kehidupan saudara? Saudara mau menjadi seperti apa? Dan apa kontribusi Anda akan menentukan kualitas hidup Anda.